Su'ah Aisyah Ummul Mukminin. Sebelum kita mulai, kemarin tanggal 11 Ramadan adalah hari wafatnya Sayyidah Khadijah. Ya, khol ya, kalau dalam haulnya Sayyidah Khadijah. Kalau dalam tradisi NU kita mengenal ada haul. Nah, untuk itu mari kita baca Al-Fatihah yang kita barokahnya kita kirim kepada beliau Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga di hari haulnya ini kita semua dapat meneladani, mengambil hikmah dari perjuangan dan perjalanan hidup Sayyidah Khadijah yang luar biasa. Ya. Kita bisa meniru akhlak beliau dan prinsip hidup beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, mari kita teruskan. Kita baca Fatihah dulu. Dan mu'allif ini juga kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang akhlaknya Sayyidah Aisyah, ini kita juga masih membahas tentang bagaimana Nabi mengajarkan akhlak ya kepada Sayyidah Aisyah, dan itu memang ya dilaksanakan oleh Sayyidah Aisyah, dan memang juga sudah menjadi sifat beliau dan menjadi akhlak Sayyidah Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malikin qala. Ini hadis dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, nah dawuhnya ini berupa doa. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Allahumma ahyini, wahai Allah, hidupkanlah aku miskinan dalam kondisi miskin. Wa amitni, dan wafatkanlah aku dalam miskinan dalam kondisi miskin. Wahsyurni, dan juga kumpulkanlah aku fi zumratil masakini,
termasuk golongan orang-orang yang miskin yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Maksudnya ini artinya kan, ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, kemudian nanti juga wafat kondisi miskin. Di surga nanti atau di hari kiamat, kumpulkanlah aku dalam kondisi miskin dengan golongan orang-orang miskin. Nah, ini memahami ayat ini, memahami hadis ini tidak bisa kita literal atau tekstual gitu ya. Tetapi ini mengandung makna ajaran untuk tawadhu. Ya. Ajaran untuk tawadhu, bagaimana kita ini tawadhu. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Nah, rendah hati maksudnya kita harus selalu merasa miskin dalam arti butuh kepada Allah. Ya. Jangan sampai kita merasa wah sudah tercukupi semua atau bagaimana sehingga kemudian kita muncul rasa sombong. Tawadhu itu lawannya adalah sombong. Nah, ciri-ciri tawadhu itu salah satunya selalu merasa butuh kepada Allah. Kemudian juga ciri-ciri orang tawadhu itu tidak malu dan memang selalu bergaul dengan orang dari berbagai kalangan, termasuk orang-orang yang mungkin secara ekonomi lemah gitu ya, atau kurang beruntung. Ini tidak malu dan tidak gengsi. Ini ciri-ciri orang tawadhu. Ya. Tidak membeda-bedakan orang dari kelas sosialnya, kira-kira begitu. Bisa bergaul dengan siapa saja dan memperlakukan orang bukan dilihat dari kelas sosial. Contohnya Nabi ini tidak pernah gengsi. Kedudukan beliau sebagai kepala negara, ya, sebagai nabi, ini tidak pernah gengsi untuk bergaul dengan kalangan bawah. Tidak pernah gengsi beliau. Dan beliau akrab sekali, gitu. Ya. Jadi beliau bisa masuk ke berbagai kalangan, ya. Nah, termasuk kepada orang-orang yang ini yang kurang beruntung tadi. Nah, ini menunjukkan ketawaduan beliau, kerendah hatian. Ya. Jadi nggak ada misalnya, wah nggak level aku sama kamu, misalnya gitu, nggak ada. Nah. Bahwa kita menyadari semua kita ini manusia yang semua diciptakan dari tanah, nah, sehingga nggak ada alasan untuk kemudian sombong. Gitu. Ya, sebagaimana iblis itu kan dicontohkan bagaimana dia sombong. Gitu. Ada juga Fir'aun yang dicontohkan bagaimana dia itu sombong. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi tidak ada kemudian misalnya Nabi dengan para budaknya, ya, pada saat itu masih ada budakan, atau kepada orang-orang yang membantu asisten beliau misalnya,
ini tidak ada kok beliau itu kemudian merendahkan derajatnya, merendahkan derajat orang-orang yang di bawah beliau, misalnya meremehkan, tidak ada. Yang ada adalah menghargai dan tetap menghormati sebagai manusia. Nah, makanya ini di terusannya hadis itu kan, ya Aisyah la taluti al miskina walau bisyikki tamrah. Wahai Aisyah, jangan sampai engkau menolak orang miskin, menolak keberadaannya orang miskin, meskipun itu sekecil apapun gitu ya. Hanya maksudnya bukan sekecil apapun, maksudnya begini. Meskipun ibaratnya kamu hanya punya separuh kurma gitu ya. Meskipun kok hanya punya, meskipun misalnya orang miskin itu memberimu separuh kurma misalnya, jangan sampai kamu tolak. Ya Aisyah ahibbil masakin, cintailah orang miskin itu, wa qarribihim, dan juga dekatilah. Fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kalau engkau mendekati orang miskin, Allah akan mendekatimu pada hari kiamat. Nah, dalam hal ini ada cerita, ya, ada cerita bagaimana Nabi pernah menegur Sayyidah Aisyah berkaitan dengan saat itu perlakuan Sayyidah Aisyah terhadap orang miskin. Wan Abi Hashimin an Rodan qala haddatsatna Aisyatu, telah bercerita padaku, Aisyah telah bercerita padaku, qalat, Aisyah berkata, dakhalat alayya imra'atun miskinah. Suatu saat aku ada tamu, seorang perempuan miskin. Wa ma'aha syai'un tahdihi ilayya, ma'ahalan iku sartane miskinah, imra'atun miskinah, syai'un ada sesuatu, tahdihi ilayya, yang dihadiahkan padaku. Ya, jadi ada orang miskin datang membawa satu hadiah gitu. Fakarihtu an aqbilahu minha rahmatan laha. Maka aku menolaknya karena aku kasihan gitu. Bukan karena menolak karena karena kasihan gitu. Justru enggak itu orang kasihan ini sudah miskin kok membawakan hadiah, ditolak. Faqala li Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ditegur oleh Rasulullah, aku ditegur oleh Rasulullah, fahalla wabiltihi wa kafatiha, mengapa kamu enggak mau menerima hadiah? Ya, fa'ara annaki haqqartiha, maka aku melihat engkau itu memandang rendah orang miskin itu. Fatawaddu'i ya Aisyah, tawaddu'lah ya wahai Aisyah, fa innallaha yuhibbul mutawaddi'ina wa yabghudul mutakabbirina. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu senang terhadap orang yang tawadhu dan sangat membenci orang yang takabur. Abu Naim. Nah. Jadi maksudnya itu ini suatu yang sangat-sangat luar biasa. Nah, jadi saat itu Sayyidah Aisyah itu ada orang yang sowan gitu ya ke Sayyidah Aisyah.
yang menurut pandangan Sayyidah Aisyah itu ya memang orang itu orang miskin gitu, bukan hanya pandangan Sayyidah Aisyah, tapi memang orang miskin. Nah, dia sowan dengan membawa suatu hadiah, ya entah apa tidak tahu, makanan atau barang atau apa gitu. Sayyidah Aisyah itu kasihan gitu, nggak tega. Ini orang miskin datang kok bawa sesuatu ini, kasihan sekali gitu. Terus Sayyidah Aisyah tuh nggak mau, sudahlah, kira-kira kan mungkin udahlah nggak usah lah, bawa pulang aja lah kan gitu. Melihat ini Nabi itu langsung menegur, ya, loh kenapa nggak kamu terima, terus kamu balas pemberian itu. Kalau sikapmu seperti itu kamu merendahkan dia, merendahkan. Jadi ini menunjukkan kalau kita kemudian ada orang kurang mampu kira-kira memberikan sesuatu pada kita, maka kita terima, lalu kita balas pemberian itu. Kita juga kan dia orang secara ekonomi tidak punya, ya kita bersedekah gitu, bersedekah dengan memberi apa gitu ya. Nah, artinya jangan sampai kita menolak gitu. Kita menolak itu sudah sama dengan kita merendahkan, menurut Nabi begitu ya. Jangan sampai menolak pemberian orang ya. Apalagi orang itu dari orang yang dalam tanda kutip miskin, meskipun niat kita sebenarnya mungkin karena kita kasihan ya, tapi jangan sampai ditolak. Kita terima, tapi kita kemudian bersedekah juga gitu pada mereka. Nah, karena itu kalau kita menolak pemberiannya, itu sama dengan kita ini juga sudah takabur gitu, merasa diri sudah merasa cukup sehingga tidak pantas dikasih pemberian oleh orang yang kurang beruntung itu. Dan itu pasti juga akan bisa membuat orang miskin itu orang yang kurang beruntung tadi ya merasa rendah diri juga gitu. Wah iya, pemberianku memang nggak ada artinya sehingga ditolak gitu. Ya, ini suatu akhlak yang luar biasa. Makanya kemudian Nabi juga menutupnya dengan fa innallaha yuhibbul mutawadhi'ina wa yabghudul mutakabbirina. Nah, jadi salah satu sikap tawadhu itu seperti itu tadi ya. Jadi tawadhu itu juga beda dengan jaga image beda, jaim. Tawadhu dengan jaim itu sudah beda ya. Kalau jaim itu adalah seolah-olah tawadhu, itu beda ya. Kalau tawadhu beneran ya tawadhu beneran. Orang bisa melihat antara orang yang jaim dengan orang yang benar-benar tawadhu gitu. Nah, kalau orang tawadhu itu ya tidak bisa dibuat-buat, dia bisa bergaul dengan siapa saja ya. Tidak merasa risih bergaul dengan orang yang mungkin ya secara kelas sosial di bawahnya, itu enggak merasa risih. Nabi itu seperti itu ya. Yang itu juga kemudian dicontoh dan diteladani serta ditiru oleh istri-istri beliau gitu. Juga keluarga beliau ya. Nah, ini akhlak yang perlu kita tiru, bagaimana menjadi orang yang tawadhu gitu. Nah,
tidak menjadi orang yang takabur gitu ya. Karena takabur itu bagian dari setan. Nah, tawaduk, tapi kadang ada yang harus menempatkan tawaduk itu juga di tempatnya ya. Sikap tawaduk jangan diartikan kemudian sampai kemudian dia tidak mau misalnya mengajarkan ilmunya karena tawaduk, itu lain lagi ya. Ada yang seperti itu, beda ya. Jadi harus dibedakan. Tawaduk itu lebih kepada ini bagaimana sikap kita tidak merendahkan orang lain. Kita selalu merasa rendah hati. Kita selalu merasa bahwa kita ini selalu butuh orang lain. Gitu. Nggak mungkin kita nggak butuh orang lain itu. Manusia itu selalu butuh pada manusia lainnya. Ya. Makhluk sosial katanya ya manusia itu. Dan itu betul. Seperti ngaji ini saja. Ini kalau kita butuh orang yang nulis kitab ini kan untuk bisa kita kaji. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan sampai kita merasa enggak butuh manusia lainnya kok. Aku semua sudah bisa sendiri, nggak bisa. Semua orang tuh pasti butuh ya. Dan puncaknya kita itu memang sangat butuh pada Allah. Nggak bisa gitu. Sama manusia saja kita juga pasti orang itu secara sosial ini pasti saling membutuhkan satu sama lain. Gitu. Ya. Nah, ini sikap ini, prinsip ini kalau ada dalam diri kita, maka menjadikan kita orang yang tawaduk gitu, dalam perilaku sehari-hari. Nah. Kemudian tadi sudah tawaduk. Nah, ini tentang bagaimana kalau kita bersedekah atau ya kita bersedekah pada orang lain itu jangan sampai kita hitung. Wan Abdullah bin Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha. Ini cerita dari Sayyidah Aisyah annaha dzakarat idatan min sedaqatin. Suatu saat Siti Aisyah itu menghitung-hitung sedekahnya. Wah, aku sudah memberi ini sekian. Aku sudah memberi ini sekian gitu ya. Kira-kira ada list gitu. Ini sudah tak kasih nih, ini sudah tak kasih sarung. Yang ini sudah tak kasih tempe misalnya ya. Faqala laha Rasulullah SAW, melihat Sayyidah Aisyah sedang hitung-hitungan, hitung-hitungan sedekah maksudnya. Lalu Rasulullah menegurnya, a'ti wala tuhsi fayuhsa alaika. Sudah, berikan saja tala Sayyidah Aisyah, jangan dihitung-hitung. Ya. Fayuhsa alaika, kalau kamu hitung-hitung, nah, ini kamu juga akan maksudnya pahalanya itu ya akan dihitung-hitung gitu. Maksudnya ya pahala yang diberikan ya malah jadi sedikit gitu ya. Artinya tidak barokah juga harta kita gitu kalau kemudian dihitung-hitung. Dalam hadis lain, hadis ini adalah yang menghitung sedekah itu bukan Sayyidah Aisyah tapi Sayyidah Asma. Bukan. Dalam hadis lain ada hadis seperti ini tapi diceritakan oleh Sayyidah Asma, saudaranya Sayyidah Aisyah. Jadi ini maksudnya dihitung juga ini ya.
juga menghitung misalnya ini dikasih enggak ya, itu juga bisa menghitung begitu. Ini orang ini saya kasih enggak ya, kemarin sudah tak kasih ya, masa tak kasih lagi, itu enggak ya. Nah, kasih enggak, nah kayak gitu loh misalnya ya. Tak kasih berapa ya, gitu ya, 1.000 apa 2.000 pas 1.500. Nah itu istilahnya, padahal dia mungkin dia punya uang 10.000 misalnya, tak kasih berapa ya. Nah, ini kemudian dihitung-hitung seperti itu, jadi kebanyakan pertimbangan gitu. Nah, maka ini akan menurut kata Nabi nggak usah dihitung-hitung gitu, udah kasih aja gitu ya. Maka sekarang ini ada gerakan sedekah untuk guru ngaji kita ya. Nggak usah dihitung, guru ngaji kita itu dulu ketika mengajarkan kita juga nggak pernah menghitung-hitung kok ya, nggak pernah terus kita ajari alif ba nggak ya, atau ini aja yang saya ajarkan, yang ini tidak, nggak pernah menghitung begitu kok ya. Guru ngaji kita pasti masih ingat guru ngaji kita semua dulu ya, kiai-kiai yang di kampung, bunyai-bunyai yang di kampung, yang mereka ikhlas mengajar ya. Ini mereka nggak pernah menghitung, apalagi menghitung kok, jangankan menghitung yang diajarkan ya, jangankan menghitung kok yang diajarkan, jangankan menghitung ini, nggak pernah menghitung juga. Ini yang saya ajar ini bayar SPP-nya berapa, nggak pernah ya. Nah, maka sekarang ini ada gerakan dari RMI untuk kita bersedekah pada guru ngaji ya, yang sangat terdampak corona, tapi mereka beliau-beliau guru ngaji kita ya, guru-guru yang di madrasah diniyah, guru-guru yang dilanggar-langgar di musola-musola, di kampung-kampung, guru-guru yang di TPQ ya, TPQ di kampung-kampung itu nggak ada mengeluh tentang kondisi, tapi sebenarnya mereka ini justru sangat-sangat terdampak. Maka kita nggak usah menghitung lah untuk memberi sedekah pada mereka ya, karena ini mereka benar-benar terdampak. Nah, jadi ini mumpung momennya pas ya, gerakan RMI ini, dan juga banyak ya gerakan di Kitabisa maupun di yang lainnya, ini gerakan bagi mereka yang tidak, yang terdampak tapi tidak diketahui banyak orang. Nah itu tadi di guru ngaji. Nah itu untuk seperti itu kita nggak usah menghitung-hitung ya, kasih saja itu ya. Nah ini